Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi, meskipun di dunia maya. Yang penting tetap semangat dan sehat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, ya. Teman-teman sekalian, untuk para aniser, ya, para aniser ya, yang sedang patah hati, gundah gulana, ya barangkali termasuk saya. Saya tidak terlalu fanatik, tetapi saya hanya dengan pertimbangan bahwa tidak ada leader, tidak ada sosok, ya, anak bangsa ini yang punya kualitas leadership, kepemimpinan, dan sekaligus kecerdasan, dan sekaligus ya bisa dikatakan amanah sekelas, selevel Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian sekarang kita mengamati realita politik bahwa Anies Baswedan tidak bisa nyagup di DKI, ya apa boleh buat, itulah Konoha, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan suatu materi, tentu saya dapatkan dari sumber luar, ya. Karena isinya bagus, saya juga cocok, ya, saya sampaikan sebagai konten saya, ya. Ini sebuah lintas catatan. Nanti ada dua tulisan dari dua penulis yang berbeda. Tapi akan saya jadikan satu saja karena masih ada relevansinya, ya. Dari keduanya itu ada relevansi, dan nanti akan saya jadikan satu saja. Agak panjang nggak apa-apa, ya. Yang pertama ini judulnya Anies tidak gagal, rakyatlah yang sial. Ya keren nih judulnya ini, ya. Anies tidak gagal, rakyatlah yang sial. Orang bilang Anies gagal nyapres dan nyagup. Salah itu. Anies tidak gagal, tapi rakyatlah yang sial. Karena akhirnya rakyat disuguhi lagi elit-elit penguasa yang bukan diharapkannya. Rakyat akan dijejali lagi pejabat yang merupakan pesanan para oligarki. Di saat rakyat ingin pemimpin yang bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih berpihak kepada mereka, tapi yang didatangkan justru yang sebaliknya. Rakyat yang sial. Dari dulu hidup sebagai rakyat kecil di negeri ini memang sial, karena yang memegang kekuasaan adalah para sialan. Bagaimana tidak, negeri dengan kekayaan berlimpah, tapi lebih dari 27 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan itu nyaris segitu-segitu saja dari tahun ke tahun. Negeri-negeri lain begitu mudahnya menjadi negeri yang kaya, seluruh rakyatnya berubah menjadi kaya, tapi tidak Indonesia. Rakyat Malaysia hari ini 3 kali lebih kaya daripada Malaysia. Rakyat Korea Selatan hampir 10 kali lebih kaya. Rakyat RRC tahun 1990 yang lalu 2 kali lebih miskin dari rakyat di sini, tapi sekarang mereka 3 kali lebih kaya. Rakyat Singapura 20 kali lebih kaya dari rakyat negeri ini. Para elit akan dengan mudahnya menolak fakta-fakta itu, dan ada yang justru menyalahkan kemalasan rakyat. Sebagian elit yang lain beralasan itu karena kesulitan ekonomi global, tapi tidak satupun elit menyadari kegagalan mereka untuk menyejahterakan rakyat, mencerdaskan dan melindungi rakyat dari gempuran kekuatan asing. Tidak ada. Mereka fine-fine saja dan tidak merasa gagal. Negara yang super neoliberal. Sudah terlalu lama negeri ini diatur agar pemain besarlah yang berperan. Negara tidak boleh berperan melindungi rakyatnya. Biarkan ekonomi berjalan sendiri dan diatur oleh pemilik modal yang kaya-kaya. Semuanya akan menyesuaikan dengan kekuatan kompetitifnya. Yang kuat akan menang dan yang lemah dibiarkan tersisih. Negara tidak perlu berpihak kepada yang kecil, karena keberpihakan negara seperti itu akan menghalangi kerja modal untuk menguasai.
Itulah neoliberalisme, suatu konsep bahwa fungsi negara harus sekecil-kecilnya dalam mengatur ekonomi masyarakat. Biarlah masyarakat sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Yang survive akan survive, dan yang tergilas ya akan tertindas. Biarkan kompetisi itu berjalan alami. Fatwa-fatwa seperti itu jamak mengaliri pikiran para elit negeri ini, bahkan sejak awal Orde Baru hingga hari ini. Padahal hasilnya yang miskin tetap miskin dan yang kaya makin kaya. Tapi anehnya, gaya mengatur ekonomi seperti itu tidak juga ada yang mengubahnya. Harapan rakyat pada Anies. Tadinya kita ingin Anies bisa membawa perubahan paradigma politik ekonomi itu sebagaimana dulu Hatta ingin membangunnya, menuju pada ekonomi rakyat nasional. Tapi apa daya, digagalkan sebagai presiden dan kini digagalkan lagi sebagai calon gubernur Jakarta. Sesungguhnya rakyat tidak terlalu peduli partai apa, warna apa, dan siapa yang maju menjadi penguasa. Ya, karena yang penting bagi rakyat adalah bisa disejahterakan secara adil. Tetapi itu pula yang tidak kunjung datang. Bahkan kembali yang menjadi penguasa adalah mereka yang tidak bisa dan tidak akan berpihak pada rakyat. Penutup, Anies akan tetap dibutuhkan oleh dunia, tapi tidak oleh para elit partai dan elit oligarki negeri ini. Rakyat selalu bermimpi hadirnya pemimpin yang memihak mereka, tapi kini mimpi itu semakin jauh dari kenyataan. Entah kapan mimpi itu akan bisa diwujudkan. Anies akan tetap melambung di dunia, tetapi rakyat tidak tetap akan menyambung nasibnya sendiri. Berjuang dan berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Legisan Sam Tafsir dari komunitas dakwah Istiqomah Surabaya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan dengan tulisan yang berikut ini karena saya kira menarik ya. Ini tulisan dari Gais Khalifah, orangnya yang botak itu ya. Sedikit cerita kenapa Anies tak bersedia maju di Jawa Barat ya. Anies bersedia maju di Jakarta karena ada aspirasi warga yang meminta dia maju kembali memimpin Jakarta. Juga Dewan Pimpinan Wilayah Partai mempunyai aspirasi yang sama, yaitu PKB, Nasdem, PKS. Kemudian ketika partai itu melakukan deklarasi mendukung Anies, lalu terjadilah operasi jahat yang dilakukan terhadap partai-partai yang ingin mengusung Anies, seperti Nasdem, juga PKB dioperasi. Juga iming-iming terhadap PKS dengan syarat tidak boleh mencalonkan Anies. Cerita detailnya terlalu panjang, namun bocor alus Tempo sudah menayangkan. Tentu saja ada info yang patut dikoreksi, terutama soal waktu yang diberikan oleh PKS. Soal jadwal waktu itu tidak ada dalam komunikasi dengan Anies tentang batas waktu tersebut. Bahkan saya mengajak dua orang petinggi dari partai itu untuk melakukan mubahalah atas kebohongan pernyataan mereka, dan mereka menolak untuk mubahalah. Saya tak mau lagi berdiskusi, beradu argumen, karena hanya akan beralasan macam. Maka agar ada konsekuensinya dalam bicara di depan publik, saya mengambil langkah sederhana, agar siapa yang berbohong maka dilaknat Allah. Saya siap melakukannya karena mereka mengatakan sebagai partai dakwah. Akhir cerita, ketiga partai itu balik arah tak lagi mengusung Anies. Lalu Anies diundang ke DPD PDIP Sabtu 24 Agustus 2024. Kemudian pada hari Minggu malam tanggal 25 Agustus, dua elit PDIP mendatangi Anies di markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas. Ada bukti fotonya. Senin 26 Agustus, Anies diminta hadir ke DPP PDIP untuk bertemu dengan Rano Karno. Ada rencana deklarasi. Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP. Kemudian mendadak terjadi perubahan situasi dalam tanda petik yang kemudian dikatakan untuk ditunda. Lalu sore hari terjadi perubahan nama yang kemudian dicalonkan adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Cerita di balik itu adalah cerita yang sama dengan partai-partai sebelumnya yang mendukung Anies, namun lebih kompleks.
Kamis 29 Agustus, santer diberitakan Anies diminta maju oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jabar. Permintaan itu memang ada, namun demikian berbeda dengan Jakarta. Di Jakarta Anies bersedia maju karena ada aspirasi warga maupun dari DPW dan DPD partai. Akan tetapi untuk Jawa Barat tak ada permintaan atau aspirasi dari warga maupun Dewan Pimpinan Daerah partai tersebut di Jawa Barat. Anies mengucapkan terima kasih atas permintaan tersebut, namun Anies tidak bersedia karena permintaan tersebut semata-mata atas pilihan partai, bahkan tak pernah terdengar warga Jawa Barat meminta Anies maju di daerah tersebut maupun ada aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah partai. Bagi Anies yang seperti itu, secara moral dia tidak pantas menerima amanat itu karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Anies bukan mengejar jabatan, oleh sebab itu dia tidak bersedia dan secara moral tidak etis. Walau secara pemilih di Jawa Barat Anies mendapat 31% suara pada saat Pilpres. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang secara aspirasi datangnya dari warga Jawa Barat untuk dia maju di daerah tersebut, namun tak ada permintaan dari warga Jakarta untuk dia maju di Jakarta. Namun Ridwan Kamil memilih untuk mengikuti keinginan partai, bukan keinginan warga Jawa Barat. Oleh sebab itu, dia bersedia untuk maju di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Dengan demikian, kandaslah sudah semua ikhtiar warga Jakarta mendatangi partai-partai untuk mengusung Anies maju di daerah khusus Jakarta, yang berakhir dengan tak jadi berlayar karena operasi jahat dilakukan dengan sempurna. Dan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap warga Jawa Barat dan partai yang ingin mengusungnya, Anies mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Anies juga berterima kasih kepada semua warga Jakarta yang telah berikhtiar semaksimalnya, juga kepada semua partai yang pernah berusaha mendukungnya. Perjuangan masih panjang, kita semua tak akan berhenti untuk melakukan kebaikan untuk negeri tercinta. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi hiruk pikuk ya di tengah percaturan politik, terutama di periode mau pilkada ini, khususnya Jakarta ya, seperti itulah yang terjadi ya. Jadi tadi di catatannya pertama, Anies tidak gagal, rakyatlah yang sial. Nah, itu dia ya. Dan kemarin dari Tom Lembong kalau nggak salah, menarik untuk mengutip catatan Tom Lembong yang dia dapatkan juga dari Anies, bahwa lebih baik tidak berlayar daripada ikut kapal yang salah, ikut kapal para begal kalau nggak salah begitu. Terus satu lagi, lebih baik tidak berteduh dimanapun daripada berteduh di tempat yang salah, di rumah yang salah, kurang lebih begitu ya. Saya tidak nyimpen, tetapi substansinya seperti itu ya. Jadi bagi para Aniser ya, Anies tidak gagal, rakyat adalah yang sial ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tetap bersabar ya, karena hanya kesabaran itulah yang akan menolong kita untuk tetap waras ya. Tetapi yang penting dalam hiruk pikuk demonstrasi ya oleh rakyat, terutama mahasiswa, mudah-mudahan tetap terus bergulir ya. Kita nggak tahu sampai kapan nanti ujung cerita semua ini ya. Setidak-tidaknya deadline itu 20 Oktober. 20 Oktober itu akan terjadi perubahan rezim secara normal atau tidak ya. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.